tanah yang dimiliki oleh negara, yang diberikan oleh negara kepada badan hukum yang ditugaskan untuk mengelola tanah tersebut, atau kepada badan hukum yang telah meminta permohonan atas hak pengelolaan atas suatu tanah tersebut. Hak pengelolaan tidak seperti hak atas tanah lainnya, tidak diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, namun diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999. Di dalam Peraturan Menteri 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak pengelolaan dapat diberikan kepada instansi pemerintah termasuk Perda, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, badan otorita, badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. Pada pasal 68 Peraturan Menteri 9 Tahun 1999, badan-badan ini dapat meminta hak pengelolaan melalui permohonan secara tertulis. Permohonan tersebut harus memiliki informasi seperti keterangan pemohon yang mencakup nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya berlaku. Keterangan mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik yang mencakup informasi penting seperti bukti pemilikan dan bukti perolehan tanah, letak, batas-batas dan luasnya tanah, jenis tanah, rencana penggunaan tanah, status tanah. Informasi tambahan yang dianggap perlu juga dapat dicantumkan dalam permohonan hak pengelolaan. Surat permohonan tersebut lalu diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang ingin dimintai hak untuk pengelolaannya sesuai dengan pasal 70 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999. Kepala Kantor Pertanahan akan melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dari data-data yang terdapat di permohonan hak pengelolaannya sesuai dengan pasal 68 Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999. Kepala Kantor Wilayah lalu akan memberikan pendapat dan pertimbangan yang nantinya akan digunakan oleh Menteri untuk membuat keputusan untuk memberikan hak pengelolaan atas tanah yang bersangkutan atau untuk membuat keputusan untuk menolak hak pengelolaan disertai juga dengan alasan penolakan tersebut. Jangka waktu dari hak pengelolaan dapat disebut sangat lama, bahkan ada yang sampai 75 tahun. Selama tanah yang dikelola tersebut digunakan sesuai dengan permohonan yang diminta oleh pemohon, hak pengelolaan dapat terus diperpanjang. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jika didefinisikan menurut peraturan perundang-undangannya, yakni pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak guna usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan. Tanah yang diberi oleh hak guna usaha adalah tanah negara yang luas minimalnya adalah 5 hektar. Dan hak guna usaha ini dapat diberikan berdasarkan penetapan pemerintah. Hak guna usaha memiliki jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diberikan jangka waktu lebih sampai dengan 35 tahun bagi perusahaan yang telah habis jangka waktunya. Yang dapat menjadi pemegang hak guna usaha adalah warga negara Indonesia dan badan hukum. Hak guna usaha dapat dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain melalui jual beli, tukar menukar, hibah, atau diwariskan. Selain itu, hak guna usaha juga dapat dibebani hak tanggungan dengan menjadikannya sebagai jaminan hutang. Menurut pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk A. Membayar uang pemasukan kepada negara, B. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, C. Mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis, D. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha, E. Memelihara kesuburan tanah
mencegah kerusakan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha. G. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara sesudah hak guna usaha tersebut hapus. H. Menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Hak guna usaha dapat dihapuskan apabila berakhirnya berjangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya, dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang karena tidak memenuhi kewajiban pemegang hak guna usaha, atau pemegang hak guna usaha melepas haknya secara sukarela sebelum jangka waktunya berakhir. Hak guna bangunan merupakan kewenangan yang diberikan kepada individu atau lembaga oleh pemerintah untuk menggunakan dan mengelola lahan yang bukan miliknya dalam waktu tertentu. Hak guna bangunan dalam pengertian hukum barat sebelum dikonversi berasal dari hak obstal yang diatur dalam pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hak numpang karang adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan, dan penanaman di atas pekarangan orang lain. Menurut pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Hak guna bangunan merupakan hak atas tanah yang khusus diperuntukkan guna mendirikan bangunan di atasnya, tidak bisa difungsikan untuk kepentingan yang lain. Pada prinsipnya, yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, serta berkedudukan di Indonesia pula. Jadi hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak guna bangunan ini. Dan di sini terlihat bahwa prinsip nasionalitas tetap dipertahankan. Berikut merupakan sifat hak guna bangunan. 1. Jangka waktunya terbatas, maksimal 30 tahun, namun bisa diperpanjang maksimalnya 20 tahun. Apabila jangka waktu termasuk perpanjangan sudah habis dan yang bersangkutan masih menghendaki tanah tersebut, maka harus mengajukan permohonan baru. 2. Hak guna bangunan dapat dibebani dengan hak tanggungan, tetapi tidak bisa dibebani dengan hak atas tanah yang lain. Penghapusan hak guna bangunan atas tanah memberikan sejumlah kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Disebutkan bahwa apabila hak guna bangunan atas tanah negara hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang hak guna bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun sejak hapusnya hak guna bangunan. Merupakan salah satu status kepemilikan dalam hak atas tanah. Bedanya dengan hak yang lain, hak milik merupakan satu-satunya hak primer yang mempunyai kedudukan paling kuat dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lainnya, serta tidak memiliki batas waktu kepemilikan. Hal ini dipertegas dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Terdapat 3 unsur penting dalam hak milik. Di antaranya adalah turun-temurun, terkuat, terpenuh. Yang pertama, turun-temurun. Artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup. Jika pemiliknya meninggal dunia, maka dapat dilanjutkan ahli waris dengan memenuhi syarat subjek hak milik. Subjek dari hak milik hanyalah boleh warga negara Indonesia atau badan hukum. Kedua, terkuat. Artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah yang lainnya. Yang maksudnya adalah tidak mempunyai batas waktu, mudah dipertahankan jika ada masalah dan susah dihapus. Yang ketiga, terpenuh. Artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemilik yang lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Mengenai jaminan perlindungan dan status kepastian hukum bagi hak milik atas tanah, terdapat penegasan yang lebih lanjut, yaitu melalui suatu mekanisme yang dinamakan pendaftaran tanah atau rehkadaster. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran atas bidang tanah ini dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran, maka pemilik akan mendapatkan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN. Dengan didapatkannya sertifikat hak milik tersebut, maka objek dan subjek yang ada dalam sertifikat tersebut sudah resmi mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Ia memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang. Hak pakai diatur dalam pasal 41-43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ada 3 jenis tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai, yaitu tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Yang dapat mempunyai hak pakai adalah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hak pakai dapat diberikan dan digunakan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Jika sudah mencapai jangka waktu tersebut, seseorang dapat memperpanjang waktu paling lama 20 tahun atau dapat juga diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya masih dipergunakan. Namun tidak semua bisa mendapatkan jangka waktu ini. Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan diberikan kepada departemen, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional, serta badan keagamaan dan badan sosial. Namun pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung untuk unsur pemerasan. Menurut pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai dapat dihapus antara lain karena 1. Jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang. 2. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. 3. Dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. 4. Orang atau lembaga yang mempunyai hak pakai tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak terhadap tanah yang hak pakainya hapus karena ketentuan tersebut, maka tanah menjadi tanah negara.